dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus, rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Hukuman atas guru-guru palsu 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan pada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang yang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. 6. Dan bahwa menahan ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat kepada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan pada semua orang. Namun demikian, orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah, serta menghujat semua yang mulia di surga. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu persidangan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal, itu yang mengakibatkan kebinasan mereka. 11. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasihmu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah, pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuikan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Juga tentang mereka Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendaknya menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. 16. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menurut hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. 17. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan pada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu
kepastikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan duniawi ini dan hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. 21. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menanti rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan, merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Penutup 24. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Amin, amin. Terima kasih untuk Pak Aras yang telah membacakan firman Tuhan. Mari kita mengheningkan sejenak dalam 1 menit saja merenungkan firman tadi yang telah kita baca. Dipersilakan. Shalom, shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini adalah hari kebahagiaan buat kita semua, di mana diberikan kesempatan buat kita untuk merenungkan firman Tuhan. Hari ini Bapak Ibu kita sampai di kitab Yudas. Sebelum kita terlebih dahulu membicarakan mengenai renungan Yudas ini, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari tundukkan kepala bersama ya. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur dan berterima kasih ya Bapa. Kalau kami boleh ada, diberikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, apa yang telah Engkau berikan kepada hamba-Mu ini, biarlah Engkau mampukan saya untuk menyampaikan firman ini, Bapa, supaya firman ini menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarkannya. Bapa Surgawi, inilah kami di dalam kehidupan kami untuk berjuang, mempertahankan iman kami ya Bapa. Hamba-Mu ini menyerahkan semua di menit-menit ke depan. Biarlah Engkau mengurapi hamba dengan urapan yang khusus ya Bapa. Dimampukan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita melanjutkan kitab Yudas ini, saya mau terlebih dahulu menunjukkan gambar ya. Nih Bapak Ibu, saya mau menunjukkan mengenai gambar ini. Gambar ini saya dapatkan dari seorang hamba Tuhan yang membagikan kepada saya link. Linknya yaitu link dari Sabda. Nah, waktu saya mencari-cari ya, saya mendapatkan gambar ini. Wah, saya sangat-sangat diberkati. Ternyata di dalam satu gambar ini ya, sudah menerangkan banyak kepada kita. Padahal kitab Yudas itu sangat singkat. Seperti contoh Bapak Ibu. Ya, ini kan Yudas 1 ini ya, dari ayat ini pertama perkenalannya siapa dia. Ya,
Kemudian nanti di ayat 1 dan 4 nasihat pembukaannya gitu kan. Nah, di kitab Yudas ini banyak mengambil dari perjanjian-perjanjian lama, Saudara. Tentang kehidupan Kain ya, Bileam, Korah gitu. Dan banyak lagi Bapak Ibu. Nah, ada juga mengenai Henok, keturunan yang ketujuh dari Adam, yang mendapatkan kita janji bahwa di akhir zaman ada kehidupan yang kekal, ada jaminan buat hidup kita kalau kita berjaga-jaga tentang iman kita. Apalagi saudara-saudaraku, banyak sekali saudara-saudaraku. Bahkan di sini dikasih tahu ya di ayat 17 sampai 19 itu mengenai guru-guru palsu yang akan datang, yang memutarbalikkan kabar baik itu. Dia mereka itu penipu saudara-saudaraku. Bahkan nanti di sini saudara-saudaraku, di sini ada mengenai kasih karunia Tuhan ya, yang dari kehidupan ini nanti Bapak Ibu bisa lihat di ayat terakhir itu adalah nasihat penutupnya ya, ada kabar gembira Bapak Ibu, ada janji mengenai bait Allah yang baru. Nah, ini gambar ini saya dulu pernah belajar kitab Yudas, tapi dengan sekali ini saya lebih lagi diberkati. Luar biasa. Ya, apakah Bapak Ibu sudah siap sedia mendengarkan renungan pada hari ini? Saya akan memulainya ya Bapak Ibu yang terkasih. Nah, hari ini saya memberikan tema mengenai berjuang mempertahankan iman. Nah, tidak terasa waktu cepat sekali berlalu, kita sudah sampai di surat Yudas. Saat awal kami memiliki pelayanan di Sema Adonai, dimulai dengan renungan pagi yang udah disepakati membaca firman Tuhan satu pasal setiap hari, dan kami memulainya dari kitab Matius, dan sekarang sudah kitab Yudas. Nggak terasa, besok kita akan masuk di kitab Wahyu. Nah, surat ini pendek, saudara, dan dari kitab-kitab yang lainnya ya, satu pasal saja. Tapi tadi saya udah kasih lihat kan ya gambarnya tadi ya. Nah, gambarnya itu banyak ternyata muatan pelajarannya. Nah, jelas Yudas ini memiliki kerinduan yang sangat besar agar umat percaya berjuang untuk mempertahankan iman. Nama Yudas ini dalam bahasa Ibrani dan Yunani, nama Yudas adalah Yehuda yang artinya dia bersyukur atau dia memuji. Ternyata arti nama Yudas ini baik, saudara. Dan jangan takut memberikan nama Yudas kepada calon anak. Ya, surat Yudas merupakan salah satu dari kumpulan surat rasuli yang terakhir pada bagian perjanjian baru. Ya, benar ya, karena besok udah di kitab Wahyu. Nah, kita sudah mempelajari dari kitab-kitab yang sebelumnya. Ya, jemaat mula-mula sudah dirusak oleh pengajaran-pengajaran palsu. Demikian surat Yudas ini ditulis untuk apa? Untuk memperingatkan kita supaya waspada terhadap guru-guru palsu yang menyebut-nyebut diri mereka tuh Kristen. Nah, jangan tertipu saudara. Mereka menyebut diri mereka Kristen, tapi guru palsu. Dalam surat yang pendek ini, yang isinya mirip sekali dengan surat Petrus yang kedua. Wah, waktu saya lihat cari-cari, oh ternyata betul, mirip. Penulisan ini memberikan apa? Dorongan kepada kita supaya terus dan terus berjuang untuk apa? Untuk mempertahankan iman. Siapa penulis surat Yudas ini? Namanya Yudas. Nah, siapakah Yudas ini?
Yudas memperkenalkan dirinya sebagai saudara Yakobus. Jelas tertulis di ayat 1. Surat ini tertera nama penulisnya adalah Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus. Dalam Alkitab Perjanjian Baru, ada beberapa nama Yudas yang lain, sehingga ada kontroversi. Yang saya pelajari dalam Alkitab, ini ya saudara-saudara, ini baru saya dapat saudara. Saya tahu ada beberapa nama Yudas, tapi setelah saya mempelajari kitab Yudas ini sebelum saya membawa renungan ini, saya sangat diberkati luar biasa. Tadi saya menelpon Ibu Murni di dalam perjalanan saya menuju supermarket. Saya memberitahukan, ternyata Yudas ini ada 5 Yudas. Mau tahu teman-teman semua? Mau ya? Ayo belajar yuk. Nomor 1, Yudas dari Damaskus. Yang apa namanya, yang Rasul Paulus ya. Rasul Paulus ini numpang di rumahnya yang berdoa. Waktu Yudas, waktu Rasul Paulus itu bertemu Tuhan Yesus di Damaskus. Nah, peristiwa itu mungkin saudara ingat tuh. Itu peristiwa yang sangat terkenal di Alkitab kita ya, ada di Kisah Para Rasul 9 ayat 11. Jadi Yudas yang dari Damaskus itu adalah waktu Rasul Paulus ya datang berdoa di sana. Peristiwa itu sangat, menurut saya ya nggak bisa dilupakan. Walaupun saya tidak mengalami seperti apa yang dialami Paulus ya, tapi saya sendiri sangat diberkati. Karena perjumpaan Paulus itu membawa dampak yang luar biasa. Sejarah itu yang luar biasa. Nah, yang kedua adalah Yudas Barnabas. Seorang nabi. Dia itu seorang nabi, saudara. Dalam konsili gerejawi. Yang bersama dengan Silas pada saat hari Minggu lalu di GPBSI Jakarta tentang Yudas Barnabas ini. Wow, saya kagum dengan dia yang menjadi pelopor di Antioquia, yang menjadi misionaris misi penginjilannya. Ya, kalau Bapak Ibu mau mendengarkan khotbah dari Gereja GPBSI Jakarta mengenai jemaat di Antioquia ini, silakan cari di sana ibadah hari Minggu yang lalu tanggal 7 atau tanggal 6 ya. Itu tanggal 6 Agustus. Nah, yang ketiga, Yudas Iskariot pasti Bapak Ibu pasti kenal dong. Kan sangat terkenal nih Yudas Iskariot ya. Nah, yang salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus yang mengkhianati Tuhan Yesus. Nah, kenapa Yudas mengkhianati Tuhan Yesus? Karena dia tidak bisa mempertahankan imannya. Makanya dia gagal. Nah, yang keempat di dalam ikatan apostolis dan ada Yudas yang kedua. Yang memberi namanya Yudas ini adalah Rasul Yohanes. Dan yang kelima, yang kita ketahui sekarang Yudas, saudara Yakobus si penulis Yudas ini. Yudas yang dimaksudkan di sini adalah Yudas yang salah satu saudara tiri Yesus. Saudara-saudara Yesus ada berapa di antara lain itu ada yang bernama Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Bisa dibaca di Matius 13 ayat 55, di Markus 6 ayat 3 sebagai referensinya. Siapa tahu Anda mau mengetahui apakah betul ya si Yudas ini adalah saudara tirinya Yesus. Semasa Yesus Kristus hidup di dunia, dia memanggil saudara-saudaranya, mari ikut aku. Tapi tidak ada yang ikut. Tapi pada awalnya mereka
Ya, tahu kan Bapak Ibu? Mereka belum menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Sampai kapan? Sampai hari kebangkitan Tuhan Yesus, barulah mereka menjadi murid-murid Yesus, dan semua saudara Yesus ini akhirnya menjadi pemimpin-pemimpin dalam komunitas Yahudi pertama. Yudas ini terkenal sebagai misionaris yang berkeliling pergi memberitakan Injil. Saudara tiri Yesus ini menjadi pelopor, saudara. Bahkan yang terkenal siapa lagi? Yakobus yang mendirikan jemaat perdana di Yerusalem. Nah, kapan tahun penulisan kitab Yudas? Tahunnya di sekitar tahun 70 sampai tahun 80 sesudah Masehi. Ya. Nah, tentunya Yudas memiliki tujuan menulis surat ini. Pasti saudara mau tahu, bukan? Simak ini. Yang pertama, Yudas mengingatkan orang percaya mengenai ancaman serius dari para guru palsu dan pengaruh mereka yang merusak di dalam gereja. Yang kedua, Yudas mengajak orang percaya yang sejati dengan keras. Untuk apa? Untuk berjuang dan bangkit mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Inilah tujuan garis-garis besar surat Yudas ini. Nah, kalau kita baca dari ayat 1 sampai 2, di situ ada kata salam Kristen dari Yudas. Si penulis surat ini ada 3 poin. Poin yang pertama itu, ya, saudara, saya mau memberitahukan ini dengan apa yang saya lihat tadi, yang saya kasih tunjukin gambarnya itu loh. Di situ ternyata luar biasa mendapatkan berkat. Saya sangat diberkati. Dengan mempelajari, membawa renungan kitab Yudas ini sendiri, saya sangat diberkati, saudara. Jadi ada 3 poin ya. Poinnya pertama, dari ayat 3 sampai 4, itu penjelasan mengenai penulisan surat Yudas ini. Nah, di poin kedua, dari ayat 5 sampai 16, penyingkapan guru-guru palsu. Nah, dari poin yang kedua ini, menyingkapkan guru-guru palsu dibagi 2 bagian. Bagian A dan bagian B. Nah, bagian A-nya itu dari ayat 5 sampai 7, ajal mereka digambarkan dalam masa lampau. Kenapa? Karena banyak ayat-ayat perjanjian lama dikutip. Yang ke-1, ayat 5, mengenai pengalaman Israel. Yang kedua, ayat 6, pengalaman malaikat-malaikat si pemberontak, yaitu yang memberontak itu. Yang ketiga, ayat yang ke-7 mengenai pengalaman Sodom dan Gomora. Nah, bagian yang B-nya itu diambil dari ayat 8 sampai 16. Itu mengenai penggambaran mereka saat ini. Poin 1 kecil, ya. Ayat 8 sampai 10 mengenai bahasa yang tidak sopan. Poin kedua kecilnya adalah ayat 11 mengenai sifat yang tidak kudus. Yang ketiga kecilnya ayat 12 sampai 16 mengenai perilaku yang salah. Nah, ini poin yang ketiga nih. Dari ayat 17 sampai 23, inilah nasihat bagi orang-orang percaya sejati. Dari 17 sampai 19 ayatnya, ayat 17-19 ini, karena Yudas ini kan cuma 1 pasal, saudara-saudaraku. Jadi kalau saya bilang 17-19, ya itu ayatnya Yudas 17-19 ayatnya diingatkan akan nubuat-nubuat para rasul. Nah, ayat 20 sampai 21 mengenai peliharalah diri dalam kasih Allah.
Ayat 22 sampai 23 bagian C-nya, menolong orang lain dengan kemurahan. Milikilah takut akan Tuhan dan terus bermazmur memuliakan nama Tuhan. Itu di ayat terakhir, ayat 24, 25, diharapkan kepada kita untuk memuliakan nama Tuhan. Ada 4 ciri khas utama menandai surat ini. Ya, setiap surat ya ada ciri-ciri khasnya ya. Jadi Yudas ini punya ciri khas khusus juga, saudara-saudaraku. Surat ini berisi celaan yang paling belak-belakan. Ya, poin yang satunya ya. Surat ini berisi celaan yang paling belak-belakan dan bersemangat dari perjanjian baru terhadap para guru palsu. Ini menggarisbawahi betapa seriusnya ancaman ajaran palsu terhadap iman yang sejati dan hidup yang kudus bagi segala angkatan. Surat ini yang kedua ya menunjukkan kesenangan untuk memberikan ilustrasi dengan memakai rangkaian 3. Kok angka 3? Iya, rangkaiannya 3. Misalnya, ada 3 contoh penghukuman dalam perjanjian lama. Ada 3 ciri guru-guru palsu yang di ayat ke-8 itu. Dan ada 3 contoh orang tidak kudus dalam perjanjian lama. Nah, yang ketiga, Yudas diurapi oleh Roh Kudus sehingga dengan leluasa menunjukkan kepada kita sumber-sumber yang tertulis. Perhatikan, ada 3 sumber yang mau saya beritahukan. Sumber yang pertama dari Alkitab Perjanjian Lama. Kalau kita baca di ayat 5 sampai 7 dan ayat 11. Nah, yang kedua sumbernya dari tradisi Yahudi di ayat 9 dan ayat 14 sampai 15. Dan sumber yang ketiga dari kitab 2 Petrus serta mengutip langsung dari pasal 3 ayat 3 yang diakuinya sebagai berasal dari rasul-rasul. Nah, itu dari ayat 17 sampai 18. Ya. Dan ciri yang keempat, surat ini berisi ucapan berkat perjanjian baru yang paling agung. Walaupun surat Yudas ini pendek, tapi maknanya sangat luas. Tadi saya sudah kasih lihat fotonya ya, dari pertama ya, rangkaiannya itu. Nah, dalam waktu yang singkat ini, jelas saya tidak mungkin menjelaskannya semuanya. Diperlukan pendalaman Alkitab untuk menelusuri makna kitab Yudas ini. Mari kita lihat poin apa yang dapat direnungkan dari tema hari ini. Perjuangkan iman kita. Pertahankan iman kita. Itu kan tema yang saya katakan tadi, berjuang mempertahankan iman, yang diambil dari Yudas 7 ayat 25. Kita sudah ketahui kitab Yudas ini himbauan agar setiap kita berjuang mempertahankan iman. Apa iman yang harus kita pertahankan? Apa? Apa itu? Jawabannya adalah iman Kristen yang percaya sepenuhnya kepada kehendak Allah Bapa melalui Yesus Kristus, kita diselamatkan, kita ditebus. Apakah bagi saudara hal mempertahankan iman itu penting? Anda bisa jawab sendiri pertanyaannya. Apakah itu penting buat saudara? Bagi saya penting. Hal ini sangat penting, saudara, karena mempertahankan iman kita tetap ada dalam kekudusan, ada dalam kesucian. Itu
kita untuk apa? Mempertahankan kehidupan kita menuju kepada kekekalan. Kita tentu nggak mau binasa ya. Kita kan mau hidup kekal. Hidup dunia ini sementara. Saya pernah bawa renungan firman bahwa hidup ini adalah hanya sementara. Kita hanya transit saja. Nah, di dalam Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan dan bukti dari segala yang tidak kita lihat. Firman berkata, siapa yang bertahan dalam iman akan diselamatkan. Coba deh baca di kitab Matius 24 ayat 13. Yang dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Heni dengerin ya. Saya selalu memperkatakan kepada diri saya sendiri. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Itulah yang saya pertahankan, saudara. Saudara tahu nggak hidup di New York ini penuh dengan kekotoran. Kalau kita nggak bertahan, celaka. Jadi kita harus mempertahankan iman. Harus. Ada sebab lain mengapa kita penting mempertahankan iman. Karena kita hidup di dunia yang penuh pengaruh dari godaan akan dunia ini. Termasuk pengaruh orang-orang yang menyalahgunakan kasih karunia Allah. Tuh yang hyper grace ya. Karena keselamatan gratis, karena kasih anugerah Tuhan, mereka menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Yang hidupnya karena lemah, menurut kepada hawa nafsu, sehingga menolak Tuhan dan firman-Nya. Itulah sebabnya kepada kita di ayat 17-19 yang kita baca hari ini dikatakan, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Dikatakan, menjelang akhir zaman, ya, akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Perlu sekali diketahui tentang siapa mereka yang dimasukkan dengan pengejek-pengejek itu. Baca dalam 1 Yohanes 2 ayat 19 yang dikatakan demikian. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita, tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Artinya, banyak mereka yang mengklaimkan Kristen, tapi mereka tidak sama dengan orang yang mempertahankan imannya. Nah, di ayat 19 ini, siapa mereka yang dimaksudkan? Siapa? Kata mereka. Mereka ini siapa? Terdiri dari beberapa ciri yang disebutkan. Mereka ini adalah pemecah belah. Mereka ini yang dikuasai oleh keinginan-keinginan duniawi. Dan mereka hidupnya jelas tanpa Roh Kudus. Ada beberapa pesan rohani bagi kita, saudara-saudaraku. Yang pertama, kita harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Artinya, adalah sungguh-sungguh kita percaya. Bagi kita adalah sungguh-sungguh hidup di dalam kasih. Sungguh-sungguh beribadah, penuh dengan pengharapan. Sungguh-sungguh menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Sungguh-sungguh taat dan setia. Apakah Anda demikian? Apakah Anda sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan? Yang kedua, saudaraku. Pesan yang kedua.
Kita harus membangun diri masing-masing di atas dasar iman yang paling suci dan tekun berdoa dalam Roh Kudus. Ayat 20 berbunyi, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus. Dalam hal ini membangun iman penuh dengan tantangan dan tugas kita berjuang mempertahankan iman. Tugas kita apa? Mempertahankan iman. Nih saudara nih ya, kalau ikut perlombaan, Anda kan harus bertahan supaya menang. Benar nggak? Di dalam menjalani kehidupan kekristenan, Anda juga berjuang. Anda sedang bertanding di arena pertandingan supaya Anda bisa menang. Saya menang, kamu menang. Ini adalah suatu hal yang wajib dan tidak boleh tidak. Setiap orang percaya harus membangun dirinya sendiri di atas dasar iman yang murni. Dengan jelas dikatakan bahwa kita harus membangun diri di dalam iman. Karena hal ini adalah sangat-sangat penting. Dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan dari pendengaran apa? Oleh firman Kristus. Langkah pertama untuk membangun diri di dalam iman adalah mendengarkan firman Tuhan. Gimana saudara? Apakah Anda mendengarkan firman Tuhan? Mendengarkan firman Tuhan bukan sekarang aja, tapi setiap hari. Yang dimasukkan mendengarkan firman Tuhan adalah mendengarkan dengan sungguh-sungguh, sehingga kita memahami isi firman itu. Dan tidak mudah untuk melupakannya. Ada nih orang, kalau baca masuk sini, kiri, keluar kanan ya. Jangan seperti demikian. Jangan dilupakan firman itu. Karena firman itu katanya direnungkan siang dan malam. Saya nih kalau dalam perjalanan kerja, saya ingat firman, saya renungkan. Saya lagi masak nih di dapur, saya renungkan firman Tuhan. Bukan asal mendengarkan dan percaya, tapi melakukannya. Firman Tuhan yang kita baca, setelah kita renungkan, itu akan menjadi rema dalam hidup kita. Barulah firman itu hidup. Nah, ciri yang ketiga dari ayat 19 ini adalah sebagai langkah berikutnya adalah firman Tuhan harus menjadi kesukaan bagi roh jiwa kita setiap hari dan setiap saat. Setiap kita anak Tuhan, kita harus seperti di 1 Petrus 2 ayat 2 yang dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan memperoleh keselamatan. Apa arti ayat firman ini? Ini artinya firman Tuhan adalah bagaikan air susu yang murni dan yang rohani untuk bertumbuh dan membangun diri dalam iman. Semakin kita mendengarkan firman Tuhan setiap hari, iman kita bertumbuh, growing, ya. Tadi kita sudah baca Roma 10 ayat 7. Iman kita timbul dari pendengaran firman Tuhan, yang mengakibatkan rohani kita semakin kuat agar pengharapan kita semakin teguh di dalam Tuhan. Dan kita semakin mengerti karya Allah yang menyelamatkan kita. Yang menjadi dasar kebenaran bagi kita adalah iman kepada Kristus. Pegang itu saudara.
Iman kepada Kristus. Karena Matius 16 ayat 6 berkata, Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tidak usah diragukan lagi, saudara-saudaraku. Dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Pada waktu kita percaya dan menerima Yesus, kita diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Itu Anda bisa baca di Yohanes 1 ayat 12. Nah, tetapi untuk bertumbuh menjadi dewasa kepenuhan Kristus adalah tanggung jawab pribadi setiap orang percaya. Nggak bisa diwakili loh ya. Jadi setiap pribadi masing-masing harus bertanggung jawab. Memperjuangkan, mempertahankan iman. Iman kita harus diperjuangkan dan jangan dikalahkan oleh kuasa dunia. Jangan seperti Kain. Tahu kan Kain, saudara-saudaraku, yang di perjanjian lama? Ya, peristiwa Kain yang menjalankan ritual agamanya tanpa iman. Dia mempersembahkan korban persembahan yang begitu-gitu aja, beda dengan Habel. Dengan Habel itu beda. Jangan seperti Bileam yang mempraktekkan keagamaannya untuk kepentingan pribadinya. Padahal Tuhan sudah berkata jangan mengutuk bangsa Israel. Terus dia ngomong sama bangsa Moab ya. Untuk mengalahkan mereka. Oh, lakukan ini aja, menyarankan ini, menyarankan itu. Akhirnya apa? Bangsa Israel jatuh dalam dosa. Jangan seperti Bileam. Dan jangan seperti Korah yang menolak otoritas Allah. Mari kita belajar dengan contoh-contoh yang diberikan Yudas ini. Ya, kita belajar jangan seperti Kain, jangan seperti Bileam, jangan seperti Korah yang ada di ayat 11. Mereka gagal memperjuangkan tantangan iman. Kata berjuang, apakah berjuang tanpa upaya? Adakah Anda tahu berjuang tanpa upaya? Anda bangun tidur aja harus berjuang, Bapak Ibu. Keluar dari tempat tidur melangkahkan kaki itu berjuang. Anda naik tangga, Anda harus berjuang. Angkat kakinya, berjuang. Yang pasti diperlukan ketaatan dan setia kepada Allah dengan menghidupkan firman-Nya. Ciri-ciri orang yang berjuang mempertahankan iman, dia akan tekun berdoa. Waktu kita berdoa, kita butuh Roh Kudus, bukan? Berdoa dengan kuasa Roh Kudus, berdoa dengan kuasa Roh Kudus yaitu berdoa menurut kehendak Allah. Meminta agar Roh Kudus menolong kita untuk dapat berdoa. Nanti coba baca firman di Roma 8 ayat 26 sampai 27 ya. Di sana dikatakan demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Saya membutuhkan Roh Kudus supaya waktu saya berdoa bercakap-cakap dengan Bapakku di sorga, Bapa kita di sorga, kita diberikan hikmat. Banyak loh orang yang berdoa dengan sikap yang salah, ya, dengan kehendaknya yang salah, banyak. Nah, kita perlu Roh Kudus yang menolong hidup kita. Sikap kita berjuang mengandalkan Tuhan dan menjaga diri tetap ada di dalam kasih Allah sambil menantikan Yesus Kristus untuk menerima hidup kekal yang telah dijanjikan kepada umat yang percaya. Saya mau percaya ini, saudaraku. Pasti terjadi. Kita juga mau kan menerima janji itu. Jangan goyah. Pasti akan terjadi. Bahkan di kitab Yudas ini ya, Yudas itu mengambil ayat contoh Henokh. Kan Henokh orang yang pertama diangkat ke surga.
Ada jaminan, saudaraku. Tapi Henok yang dimasukkan itu adalah Henok yang keturunan Adam ya, yang dari silsilah yang ketujuh ya. Bukan Henok yang dari Kain ya, saudara-saudaraku. Di ayat Yudas juga dijelaskan itu dari generasi yang ketujuh. Nah, saya temukan tema berjuang, mempertahankan iman. Aku temukan di ayat kuncinya di kitab Yudas ini ada di ayat 3 juga, saudara-saudaraku. Yang berkata demikian, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku sungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan. Nah, ini si Yudas lagi menjelaskan isi hatinya nih. Dia katakan, aku lagi sungguh-sungguh nih nulis surat buat kalian nih tentang keselamatan. Ya, untuk kita bersama. Tetapi tiba-tiba nih aku terdorong untuk menuliskan ini kepada kamu dan menasehati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Dari ayat 3 ini kita dapat ketahui Yudas berniat menuliskan tentang topik keselamatan. Namun ia mengubah topiknya menjadi perjuangan mempertahankan iman. Iman ini sangat penting yang menjadi pondasi orang Kristen. Beberapa hari yang lalu kita sudah membaca 1 Yohanes 5 ayat 4 yang berbunyi demikian. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Nah, ini kesimpulannya saudara-saudaraku. Kesimpulan dari renungan hari ini. Iman yang menyelamatkan kita itu ya selalu menyatakan mengenai perilaku Kristus dalam kehidupan keseharian kita, yaitu dari gaya hidup kita. Hidup di dalam Kristus hendaklah harus diikuti dengan pemahaman mengenai firman Tuhan dalam hati kita yang didasari oleh otoritas Allah, Sang Pencipta dan Bapa yang telah memberikan iman untuk diterapkan. Jadi saudara-saudaraku, iman diberikan, tapi kita harus juga tangkap. Kita harus terima. Dan harus kita perjuangkan agar iman kita itu tetap utuh, percaya kepada Kristus sebagai juru selamat kita. Saya sudah pernah membawakan renungan di renungan-renungan yang sebelumnya ya mengenai bidat-bidat pengajaran-pengajaran palsu itu. Memang mereka itu sedang membuat pengajaran-pengajaran yang berbeda, sangat berbeda. Anda bisa dengarkan dari renungan-renungan sebelumnya saya, bisa ditemukan di, saya udah bikin playlist ya, dari pengajaran-pengajaran yang sebelumnya. Itu sangat memberkati hidup saya, Bapak Ibu. Nah, kita teruskan. Iman ini hanya tertanam dalam tubuh Kristus yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Dan kemudian diteruskan oleh siapa? Oleh para rasul. Dari surat Yudas ini mengingatkan kita tentang guru-guru palsu. Dari ayat 4 sampai 16. Nah, Yudas menasihati kita supaya bisa menang dalam peperangan rohani. Itu di ayat 20 sampai 21. Hikmat inilah yang bisa kita pelajari dan kerjakan untuk menghadapi akhir zaman. Banyak pengajaran-pengajaran sesat. Yudas berkata, ingat apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan. Ya, Yesus Kristus, rasul-rasul Yesus Kristus ya, yang telah mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan. Menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu
kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidupnya tanpa Roh Kudus. Surat pendek ini bisa memperlengkapi kita untuk menghadapi tantangan akhir zaman ini, saudara. Surat Yudas ini hanya ada satu pasal, tapi banyak ayat berhubungan dengan perjanjian lama. Jadi saya tadi katakan kepada Bu Murni, ini kitab Yudas ini singkat ya, tapi muatannya itu banyak loh. Kalau kita mau mempelajari dari ayat per ayat, kita lihat dari perjanjian lama, sangat memberkati kita. Yudas ini sungguh-sungguh hebat ya, sangat kritis, sangat cerdas kalau menurut saya. Nah di ayat 5, Tuhan menyelamatkan umat Israel keluar dari Mesir. Yang tadi saya sudah bicarakan ya. Nah di ayat ke-6-nya itu, ini kesimpulannya mengenai pemberontakan setan tadi ya, malaikat-malaikat tadi itu yang jatuh dalam dosa. Ayat ke-7 mengenai Sodom dan Gomora, ayat 9 tentang kematian Musa. Tuh. Dan ayat yang 11 mengenai kejahatan si Kain, Bileam dan Korah. Ayat 14 dan 15 mengenai Henok keturunan yang ke-7 dari Adam. Nah, pertanyaannya, mengapa Yudas menggunakan ilustrasi sejarah yang sudah banyak dikenal di perjanjian lama seperti Sodom dan Gomora, Kain, Bileam, dan Korah? Kenapa, saudara? Itu semua untuk mengingatkan orang Kristen Yahudi tentang pentingnya iman sejati dan kepatuhan. Tadi kan dikasih contoh ya, itu si Kain, si Bileam, si Korah, gitu ya. Terus dikasih contoh yang baiknya itu seperti si Henok keturunan yang ke-7 itu. Jadi ilustrasi ini diberikan si Yudas ini untuk kepada orang-orang Yahudi itu, lihat loh cerita nenek moyang kita itu ada loh ceritanya kayak begini. Supaya kita wanti-wanti. Nah, kita di zaman sekarang, era baru sekarang ini, bukan di zaman para rasul yang dulu, yang jemaat yang mula-mula, ini berlaku juga buat kita semua. Ya, untuk kita harus memahami Injil agar kita terlindungi. Kata-kata yang tepatnya agar kita terlindungi dan terjaga iman kita menerima keilahian Kristus. Orang yang tidak percaya tidak menerima keilahian Kristus. No way. Mereka tuh ya, banyak tuh yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Banyak sekali. Nah, jika kita tidak memahami firman Tuhan dengan baik, ya, kita celaka, saudara-saudara. Kita binasa. Akhirnya kenapa? Kalau kita tidak memahami isi firman, kita mudah tertipu. Kita harus beda dengan jangan sampai kita gampang tertipu. Karena kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Sehingga kita cerdas seperti Yudas dan dapat mengenali suaranya dan tidak akan tertarik mengikuti ajaran guru palsu. Perhatikan ini, saudara. Ajakan Yudas terhadap kita, ya, ajakan Yudas terhadap kita. Apa, saudara? Supaya kita bersikap kritis dalam menghadapi para penyesat yang ada di sekeliling kita, yang ada di sekitar kita. Saya akan bacakan harapan Yudas yang di ayat terakhir, ayat 24 sampai 25. Bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya
Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Wih, happy ending. Kalau kita bisa mempertahankan iman, happy ending saudara-saudaraku. Ya, kita akan mendapatkan kekuatan baru. Kita akan diberikan kuasa. Nah, dari 25 ayat yang ada di surat Yudas ini, saya menemukan, setelah saya baca-baca ya, ada 3 ayat yang menjadi garis besar utama. Jadi ada garis besar dan ada garis besar utama, yang utamanya. Kalau kita baca ayat nih, ini kuncinya di mana ya? Ayat utamanya di mana ya? Nah, kita mesti cari begitu, saudara-saudaraku. Nah, adanya di ayat 1, ayat 4, ayat 20. Nah, di ayat 1 dia menasihati mereka untuk tetap mempertahankan pekerjaan iman. Oh, iman harus dikerjakan ya. Iya, ada ayat di Perjanjian Baru, kerjakanlah iman. Dan di ayat keempat ini mengenai guru-guru palsu yang menyusup di antara mereka untuk menyesatkan bagi mereka yang ajaran dan hidupnya jahat, tersedia hukuman yang mengerikan. Jangan main-main. Ada hukuman yang sangat mengerikan. Hati-hati teman-temanku dengan pengajaran-pengajaran palsu. Yang kata Rasul itu mereka menyebutkan dirinya mereka Kristen loh. Tapi palsu. Pengajarannya sesat. Nah, di ayat 20 ini mengenai orang yang saleh dengan pertolongan Roh Kudus dan doa kepada Allah. Bisa bertahan dan bertumbuh dalam kasih karunia, dapat menjaga diri mereka serta menyelamatkan mereka keluar dari perangkap para penipu itu. Ya loh, Bapak Ibu pernah tahu nggak ya? Kalau si penjahat itu kan maksudnya mau merangkap kita kan, mau apa namanya, menjerat kita gitu. Nah, kita tuh harus hati-hati. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita akan diberikan hikmat dan diberikan kemampuan kepada kita untuk keluar, untuk hidup saleh. Nah, tiba-tiba saya teringat ini, saudara. Ini penting saya kasih tahu kepada saudara ya. Ini mengenai Bapak leluhur Abraham. Nah, Bapak leluhur Abraham ini kan ada yang namanya Aber. Kan Aber ini punya anak Pelek. Ya. Jadi Aber ini tidak setuju kepada Pelek yang membangun Menara Babel itu. Karena dia mempertahankan hidup salehnya. Makanya mereka berpisah. Aber pergi ke nyebrang sungai Efrat. Mereka pergi ke mana? Ke Haran. Di sana. Hanya untuk mempertahankan hidup saleh. Yang tidak mau ikut dengan Pelek. Nah, kita juga harus demikian, saudara. Kita harus menyeberang, kita harus keluar dari dunia ini. Caranya apa? Jangan kita mengikuti cara-cara hidup dunia. Makanya kita perlu berjuang dan mempertahankan iman. Saya mau menyatakan begini, saudara. Hidup ini adalah perjuangan. Jadi kita terus kumpulkan segenap hati, dengan segenap pikiran, segenap tenaga, kita harus berjuang. Kalau tidak berjuang, kita akan binasa. Saya yakin
kitab Yudas ini Bapak Ibu bisa mempelajarinya lagi karena dari ayat-ayat itu bisa menjelaskan kepada kita banyak. Saya tidak bisa merangkum semuanya, tapi percaya Bapak Ibu kalau memang membacanya kembali nanti akan bisa diberkati. Saya pribadi pun saya diberkati khusus membaca kitab Yudas ini karena saya untuk membawa share ini renungan ini saya terbelangak-belangak luar biasa. Saya juga mau cerdas seperti Yudas. Saya juga mau kritis seperti Yudas. Bagaimana dengan Anda? Mau ya? Baik, mari kita satu hati berdoa. Maha besar Engkau Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Bapa kalau kami boleh belajar dari kitab Yudas ini dan banyak pesan-pesan yang diberikan kepada kami untuk berjaga-jaga di akhir zaman. Dan Bapa, Engkau menginginkan kami agar kami memiliki persekutuan yang intim dengan Engkau. Kami harus memiliki firman Tuhan dalam hidup kami agar kami tidak mudah tersesat. Bapa Surgawi, terima kasih. Inilah doa yang saya panjatkan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan menyelesaikan. Mari kita berdoa, menerima berkat yang dari Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang luar biasa. Saat ini Bapak kami berdoa dan mengucap syukur untuk penyertaan-Mu di dalam sepanjang ibadah pagi hari ini. Mari kita menerima berkat dari Allah Bapa, Tuhan yang akan memberkati dan melindungi kita. Tuhan akan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Tuhan akan memberkati kita di dalam setiap kehidupan kita yang memampukan kita menjadi pelaku-pelaku firman. Kasih karunia dan kasih Allah dengan persekutuan Roh Kudus sampai pada akhir zaman. Amin.